Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Munabai 2003 merupakan serial film berbahasa Hindi yang diperankan oleh aktor legend Sunil Dutt sebagai Sri Hari Prasad, Sanjay Dutt sebagai Munabai, serta Gracie Singh sebagai Dr. Suman alias Chinky. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Munabai. Dia merupakan debt collector sekaligus ketua gangster yang sering melakukan pemerasan. Kalau ini adalah Sirkuit, tangan kanan Muna sekaligus sahabatnya. Kali ini Muna tengah menyandra seorang laki-laki bernama Roma dan menyuruh menelpon istrinya untuk segera membawa uang 1 juta kalau mau dibebaskan. Tak lama datanglah tukang pos yang mengabari kalau sebentar sore ayah dan ibu Muna akan datang berkunjung. Semua orang panik. Setiap kali ayah dan ibu Muna datang, tempat tinggal Muna berubah menjadi rumah sakit Sri Hari Prasad. Itu semua karena Muna telah membohongi ayahnya bertahun-tahun kalau dia berhasil menjadi dokter. Kacaunya, istri Roma datang membawa 1 juta sembari menangis meminta suaminya segera dibebaskan. Sirkuit membawa istri Roma keluar, lalu membebaskan Roma dari sandraan. Meski Muna adalah ketua gangster, dia sangat menyukai pelukan ajaib ibunya, karena dengan begitu dia bisa merasakan ketenangan. Muna sempat ingin mengakui kebohongannya tentang dokter, namun gagal setelah menyadari kedatangan ayahnya. Merasa Muna sudah sangat pantas untuk menikah, ayah Muna mendatangi kawan lamanya, Dr. Astana. Ayah dengan bangga menyebut Muna sebagai dokter yang sukses dan memiliki rumah sakit di daerah sini. Mengingat Chinky, putri Dr. Astana adalah teman masa kecil Muna. Ayah memberikan foto Muna dan berencana menjodohkan mereka berdua. Lalu ayah pun kembali untuk memberi berita bagus ini pada Muna. Chinky. Bukannya tidak senang, Muna justru tak tega menghancurkan hidup Chinky jika Chinky mengetahui yang sesungguhnya. Halo? Muna pun menelpon Chinky untuk memberitahu semuanya soal dirinya yang hanya pura-pura menjadi dokter. Dia juga meminta agar Chinky menolaknya. Namun Chinky dilarang memberitahu rahasia ini agar ayah Muna baik-baik saja. Sayangnya pembantu Chinky malah membongkar kebohongan Muna di depan Dr. Astana. Muna bukanlah dokter, tapi ketua gangster yang bekerja sebagai debt collector. Sehingga saat pertemuan dua keluarga terjadi, Dr. Astana membongkar kebohongan Muna yang mengaku-ngaku sebagai dokter, padahal hanya ketua geng saja. Muna tak pantas mendapatkan Cinku yang jelas-jelas seorang dokter. Melihat itu, ayah sangat kecewa, malu, dan marah. Dia meminta maaf dengan Dr. Astana dan pergi. Ibu sangat kecewa. Baru kali ini dia melihat ayah pergi tanpa memakai sorbannya. Muna merasa bersalah. Dia melakukan itu karena takut dengan ayah. Bertahun-tahun dia merantau, ayah hanya menanyakan, "Aku menjadi apa?" tanpa mau tahu bagaimana kabarku. Muna menginginkan pelukan ajaib ibu agar dirinya tenang, tapi ibu tak memberikannya. Tak terima ayahnya dipermalukan Dr. Astana, Muna memutuskan untuk mendaftar sekolah kedokteran. Dia bertemu Dr. Rustom. Dr. Rustom menjelaskan apabila Muna ingin masuk ke fakultas, dia harus membawa ijazah SMA dan lolos ujian masuk kedokterannya. Setelah mengetahui nilai Dr. Rustom yang hampir sempurna, Sirkuit bertanya di mana alamat Rustom. Ternyata Muna dan kawannya sudah merencanakan penculikan Rustom dan ayahnya. Rustom dipaksa menjadi calo untuk Muna. Jika Muna tak lulus, ayah Rustom jadi taruhannya. Singkat cerita, akhirnya hasil pun keluar dan Muna mendapat nilai paling tinggi. Keesokan hari saat Muna bersiap mengikuti kuliah perdana, dia melihat seorang pemuda sekarat akibat percobaan bunuh diri yang tak kunjung mendapat penanganan, karena ibunya harus mengantri untuk isi formulir anaknya. Muna memarahi dokter dan mengancam akan membunuhnya jika dokter tak segera menangani pemuda sekarat bernama Prakas ini. Dari kejauhan, Chinky melihat Muna berjalan menghampirinya. Dr. Suman. Untung Muna tak mengenali Chinky dan bertanya di mana kelas perdana maba kedokteran. Sesampainya di kelas, semua maba mengira Muna adalah dosen mereka. Padahal ternyata dekan fakultas kedokteran ini adalah Dr. Astana. Saat membuka sesi pertanyaan, mengapa maba memilih menjadi dokter, Lily, seorang mahasiswi baru, menjelaskan dia ingin jadi dokter yang menganggap pasien sebagai teman. Itu dibantah oleh Dr. Astana. Dokter tak boleh menjalin persahabatan dengan pasien. Pasien hanya butuh sakit dan dokterlah yang menyembuhkannya.
Yes, sir. Yes. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Muna. Apakah pasien sekarat harus mengisi formulir terlebih dahulu sebelum ditangani dokter? Dokter Astana tak mau menjawab. Dia kembali ke kantor dan merasa syok mengetahui Muna masuk di fakultasnya sebagai mahasiswa baru. How? I don't know how. Dia meminta Rustom menyembunyikan identitas Cingku. Cingku menenangkan ayahnya karena Muna tak mengenalinya sebagai Cinku, tapi sebagai Dokter Suman, teman Cingku. Di sisi lain, Muna pindah ke asrama putra, sekamar dengan Nagarajan Swami. Swami merasa takut sekamar dengan Muna, tapi Muna membuatnya nyaman. Swami bebas menggunakan semua fasilitas yang Muna bawa. Saat Swami hendak protes minta pindah kamar, dia malah dibawa ke dalam arena peloncoan. Melihat itu, Muna juga ikutan gabung. Dia membuka pakaiannya dan memamerkan semua otot yang dia punya. Muna lalu menyuruh Swami balik mempelocoi senior yang berani mengganggunya. Pelajaran selanjutnya adalah anatomi tubuh manusia. Dokter Astana memberinya kesempatan menunjukkan di mana letak jantung, paru-paru, dan ginjal. Itu malah membuat Muna mual dan pingsan. Di ruang inap, Muna bertemu kembali dengan Ibu Prakas. Shh, Auntie. Karena Prakas kembali melakukan percobaan bunuh diri. Ternyata Prakas melakukan itu karena patah hati dengan seorang gadis yang tega memutuskan dirinya setelah menjalin hubungan 6 bulan. Muna menertawainya. Ibu Prakas jauh lebih lama mencintai Prakas dan sekalipun tak pernah meninggalkannya. Prakas berkata, "Tahu apa kau tentang cinta?" Muna pun menceritakan kisah cintanya. Dulu dia menyukai seorang gadis bernama Sophia. Dia sangat cantik dan punya bodi sangat baik. Lama-lama Sophia pun dekat dengannya. Muna merasa Sophia juga mencintainya. Tapi suatu hari, dia mendapat kabar bahwa Sophia menikah dengan pria lain. Muna merasa terpukul dan hancur. Dia kembali menjadi preman keji, lebih dari sebelumnya. Keesokan harinya, seorang gadis bernama Pamela datang di hadapannya. Dia juga cantik seperti Sophia. Seketika Muna pun move on karena menangisi Sophia hanyalah tindakan yang bodoh. Semenjak mendengar kisah itu, senyum Prakas pun kembali. Dia sembuh dan tak mengulangi kesalahannya. Suman takjub dengan Muna. Dia memberikan makan siang untuk Muna karena berhasil menyembuhkan Prakas. Tapi Suman penasaran mengapa Muna selalu mengganggu dekan kampus. Muna pun memberitahu alasannya. Dia kesal dengan Cingku yang membongkar kebohongannya sehingga Dokter Astana tega mengusir ayahnya secara tidak hormat saat melakukan perjodohan. Suman membantah, Cingku tak seperti itu, pembantu Cingkulah pelakunya. Suman tahu itu karena Cingku telah memberitahunya. Muna jadi senang, dia pun minta tolong Suman agar mau mempertemukannya dengan Cingku. Dia sangat penasaran seperti apa sahabat kecilnya dulu, karena dulu dia sangat gemuk. Abibi. Lalu Muna lanjut mengikuti pelajaran tentang gangguan otak manusia, di mana Dr. Tono membawa pasien bernama Anan yang sudah lumpuh 12 tahun lamanya. Dr. Tono mengklaim semua indera Anan mati dan otaknya tak bisa bekerja, ibarat orang hidup tapi mati. Muna protes dengan Dr. Tono yang membuat Anan merasa tak nyaman. Meski Anan lumpuh, dia juga manusia. Muna yakin Anan pasti punya perasaan. Dia membawa Anan keluar ruangan. चलो आनंद भाई पढ़ के ये साले डॉक्टर लोग अपने आप को भगवान समझते हैं सर्किट एक काम कर चल मामू बाजू हट Di sisi lain, Dokter Astana yang sudah gedek banget berencana mengeluarkan Muna. Sebentar lagi ujian, jika nilai Muna jelek, Muna bisa dikeluarkan. Dokter Astana pun meminta Rustom untuk membuat soal yang sangat sulit buat Muna. Tapi seketika Astana emosi mengetahui Muna memberi Anan fasilitas agar nyaman di rumah sakit sehingga Anan bisa disembuhkan. हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है. मस्त रहने का एकदम Muna lanjut mengubah penampilan Anan menjadi lebih fresh. आनंद भाई Sedangkan Suman menyuruh Muna belajar. Jika nilai Muna tidak baik, dia bisa dikeluarkan. Muna tentu tak khawatir. Anak buahnya kembali menyandra ayah Rustom agar Rustom membantu Muna menjawab semua soal. फाइनल SPINAL बहुत डिफिकल्ट था बेस्ट ऑफ लक Astana kembali emosi mengetahui nilai Muna sangat tinggi. Muna pun mendatangi Astana. Astana tentu marah. Meski dia tak bisa mengusir Muna dari kampus, dia sudah mengusir ayah Muna dari rumahnya. Itu membuat Muna kembali emosi. Dia mengancam akan terus menghantui hidup Astana dan menikahi Cingku, putrinya. Muna lanjut menagih janji Suman agar mengatur pertemuannya dengan Cingku. Suman takut, Dokter Astana bisa marah kalau itu sampai ketahuan.
Muna menasihati Suman agar Cingku memberi Astana pelukan ajaib supaya ayahnya nggak marah-marah terus. Suman tak percaya sehingga Muna pun membuktikannya sendiri. Muna menghampiri office boy tua bernama Maksud yang sudah bekerja 30 tahun lamanya dan sering marah jika ada yang menginjak lantai saat dia ngepel. Dia capek atasannya sering marah-marah kalau lantainya tak bersih. Maksud mengira Muna akan melaporkan dia karena sudah memarahinya, tapi Muna langsung memeluk Maksud. Berterima kasih pada Maksud yang sudah berjasa. Dokter memang mengobati pasien, tapi Maksud sangat berjasa. Beliau memastikan kebersihan ruangan pasien sehingga pasien bisa cepat sembuh. Maksud jadi luluh. Baru kali ini ada orang yang menghargai profesinya, meski dia hanya tukang bersih-bersih. Lanjut cerita, Suman telah mengatur pertemuan Muna dengan temannya yang berpura-pura menjadi Cingki. Muna tak menyangka, ternyata Cingki tumbuh menjadi gadis murahan. Cingki mengaku memiliki pacar, tapi besok pacarnya mau keluar kota. Cingki meminta Muna menemaninya. Muna jadi ilfil, dia pun segera pergi. Dokter Astana bahagia mengetahui sandiwara anaknya. Dia yakin Muna pasti menyesal sekarang. Benar saja, Muna menemui Suman dan memberitahunya kalau dia sudah tak mau bertemu dengan Cingki. Dalam hatinya, Muna menyukai Suman. तुम चिंकी ऐसी होगी अपनी चिंकी साला अपन Suman mengetahui kata hati Muna, tapi Muna tak mengakuinya. Dia pun curhat dengan Anan soal Suman. Anan mengedipkan matanya, membuat Muna senang dan menunjukkan pada semua orang. अभी अपन के सामने ये देखना ये आनंद है Tapi Anan tak mau. Dokter mengira Muna hanya berhalusinasi saja. Bahkan Suman pun tak percaya dengan Muna. Yang dia percaya, semua indera Anan tak berfungsi, jadi Anan tak mungkin bisa melakukan itu. Keesokan harinya, Muna mendatangi dokter Astana dengan membawa buket bunga. Muna meminta maaf dengan Astana. Dia tak jadi menikahi Cingki setelah bertemu dengannya. Tapi dia kini sedang menyukai seorang dokter wanita. Dia adalah Dokter Suman. Itu membuat Astana kembali khawatir. Suman memarahi Muna yang mengungkapkan perasaannya pada dokter Astana. Muna pun bertanya, apakah Suman juga merasakan cinta yang sama dengannya? Suman memilih tak menjawab karena dia harus menangani pasiennya, Zahir. Setelah melewati semua medical check-up, ternyata Zahir mengidap kanker usus stadium akhir dan Zahir harus melakukan rawat inap. Zahir panik, masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Dia tak merokok, tak mabuk, dan tak pernah berhubungan badan. Tapi kenapa dia harus yang kena? Kenapa bukan orang lain saja yang jelas hidupnya tak sehat? Muna menyuruh Suman memeluk Zahir untuk menenangkannya, tapi Suman merasa itu tak akan berhasil. Muna pun memeluk Zahir, जहीर भाई dan dia malah mendapat tamparan dari Zahir. Malam harinya, Muna curhat dengan Sirkuit. Baru kali ini ada orang yang berani menamparnya. Itu membuat Sirkuit dan anak buahnya marah. Mereka menghampiri Zahir yang sudah ada di rumah sakit. Zahir mengira ada orang yang hendak menghajarnya, padahal mereka hanya mengirim titipan kemeja untuk Zahir dan mengajaknya bernyanyi. Tak hanya Zahir, semua pasien pun merasa senang. Namun Astana kembali mengacau. Dia memarahi semua staf yang mendukung kelakuan konyol Muna. Tapi Zahir segera memeluknya. Dia meminta agar Astana tak marah lagi. Semua ini hanya untuknya, untuk permintaan terakhirnya. Setelah kejadian itu, semua staf merasa bahagia, mengira Astana sudah berubah. Semua mahasiswa pun mulai menerapkan pelukan ajaib Muna sebagai penghilang ketegangan. Di sisi lain, Muna bersiap-siap pergi dari kampusnya. Tapi Suman mendatanginya dan meminta Muna mendatangkan Rani, si penari yang tadi malam datang, atas permintaan Zahir yang merasa tertarik padanya. Suman sangat menyayangkan jika Muna pergi, karena rumah sakit dan kampus ini sangat membutuhkan dirinya. Tak lama Muna harus segera menghadap dokter Astana. Ternyata dokter sudah menyiapkan surat pemecatan Muna sebagai mahasiswa अपन को लगा अपन की दोस्ती हो गई कोई लफड़ा नहीं dan menyuruh Muna segera pergi dari sana.
Muna santai saja, dia keluar dan langsung melukai dirinya sendiri. Agar bisa tetap tinggal di sana dan menjadi pasien di sini. Semua itu dia lakukan untuk Suman yang memintanya agar tidak pergi. Di sisi lain, Rustom mendapat kabar kalau ayahnya sakit karena tak mau makan dan minum, sedangkan Muna tengah bermain SOS bersama Anan dan Zahir. इधर Zahir adalah orang pertama setelah Muna yang melihat gerakan Anan. Lalu Muna memberitahu Zahir, dia sudah mengatur kencan Zahir dengan Rina, si penari yang Zahir taksir. Tak lama ayah Rustom datang dengan keadaan kritis. Muna langsung menelpon sirkuit untuk segera datang membawa karambol. Muna memancing ayah Rustom untuk ikut bermain karambol, karena hanya dengan memenangkan itu, ayah Rustom mau minum jus lagi. अरे क्या बात तुम भी यार क्या यार बॉस अरे ना काली वाली अरे ये पप्पा जूस पियो ना Rustom melihat ayahnya minum jus. जायो वे जबान चटबान Dia senang dan kini balik menyukai Muna yang telah banyak memberi keajaiban di sini. Itu juga membuat Suman semakin menyukai Muna. Lanjut cerita, mengetahui kondisi Muna yang membaik, Dokter Astana mengusirnya dari kampus. Karena tak mau pergi, Astana membawa perwira polisi untuk menyeret Muna pergi. जल्दी चलो जल्दी चलो Semua staf, pasien, dan mahasiswa menahannya. Mereka tak menginginkan Muna pergi. गया तो हम सब स्ट्राइक पर जाएंगे सिलसिला में ना अपना कॉलेज Please, sir, please, sir. Astana kesal, dia akan membuktikan bahwa Muna masuk ke sini karena curang. Dan untuk membuktikannya, Astana akan memberi Muna tes terbuka besok pukul 10 pagi. Jika Muna berhasil, dia boleh tinggal, dan jika gagal, Muna harus pergi. Malam harinya saat Muna belajar dengan dosen yang membuat soal, इंग्लिश मत बोलना Suman datang dan memberitahu keadaan Zahir yang semakin kritis. Zahir hanya ingin bertemu dengan Muna. Zahir merasa dia melihat Tuhan ada dalam diri Muna. Dia meminta Muna mengizinkannya hidup sehari lagi, agar dia bisa melihat ibunya yang sedang di perjalanan dan baru sampai ke sini besok jam 11. Namun sayangnya Zahir meninggal di pelukan Muna. Muna merasa sangat bersalah. Keesokan harinya Muna harus melakukan tes penentuan nasibnya di sini. Dia dengan mudah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट Namun saat dia mengingat kematian Zahir, konsentrasinya buyar. Bukan tak bisa menjawab, dia justru menyudahi semua sandiwara ini. Meskipun dia sekolah kedokteran, nyatanya dia tak bisa menyembuhkan Zahir yang mengira Muna adalah seorang dokter. Meski Zahir menganggapnya Tuhan, Muna tetap tak bisa memberikan kehidupan untuk Zahir sampai ibunya tiba. Muna pun pergi dengan perasaan bersalah untuk Zahir. Sedangkan Dokter Astana merasa senang dan puas. Tak lama mereka dibuat takjub setelah melihat Anan yang benar-benar sembuh dari kelumpuhannya setelah 12 tahun lamanya. Itu membuktikan bahwa Muna benar. Anan punya perasaan dan mereka bisa melihat betapa Anan sangat merasa kehilangan Muna. Melihat itu, Suman alias Cingki mengambil alih mic dan berkata, "Selamat ayah, kamu telah menang. Kami takkan bicara tentang Muna lagi. Terima kasih." Sekali lagi, akan ada disiplin, ketertiban, dan keheningan di rumah sakit ini. Takkan ada yang bercanda dan memeluk semua orang, dan takkan ada lagi pasien yang tertawa di rumah sakit ini sekarang. Selamat ayah. Muna mengira, kita bisa mengobati orang dengan bermain mental. Kita takkan lagi mengizinkan merawat orang sekarat dengan lagu dan tarian, juga memberikan pelukan ajaib. Kita harus menghentikan penjahat seperti Muna itu, ayah. Lihatlah ayah, penjahat itu telah menyembuhkan Anan yang lumpuh belasan tahun, dan karena kau yang menang, maka takkan ada lagi keajaiban seperti itu. Selamat ayah. Mendengar itu, Dokter Astana sadar, apa yang dia lakukan selama ini adalah salah dan hanya mementingkan egonya saja. Malam harinya, Muna terkejut melihat kedatangan ibunya. ये सर्किट Itu seperti mimpi baginya. पहला भाई
Muna sangat merindukan pelukan ajaib dari ibu dan ibu dengan senang hati memeluknya. Tak lama ayah pun menghampiri Muna. Meski Muna bukanlah dokter, ayah sangat bangga karena Muna berhasil membuat semua orang menyukainya. Dokter hanya menyelamatkan nyawa, tapi Muna berhasil membangkitkan semangat hidup pasien. Ayah cemburu, mengapa Muna selalu memeluk ibunya, padahal ayah pun bisa memberinya pelukan ajaib. Setelah itu ibu berkata kalau Cinggi telah menunggu Muna di atas. Muna menemui Cinggi. Dia mengungkap kalau dia tak suka dengan Cinggi karena dia hanya mencintai Suman. Suman senang. Dia akhirnya mengakui kalau selama ini dia hanya berpura-pura saja, padahal dialah Cinggi yang asli. Di akhir cerita, akhirnya Dokter Astana merestui pernikahan Cinggi dengan Muna. Sirkuit pun menikah dan dikaruniai satu anak. Dokter Astana pensiun dan sekarang memegang rumah sakit Muna yang diberi nama Sri Hari Prasad. Rumah sakit Muna kini sangat bersahabat dengan semua staf dan pasiennya. Sedangkan Rustom, dia kini menjadi dekan baru menggantikan Dokter Astana. Kini Cinggi dan Muna mempunyai 2 orang anak dan Anan sembuh total dari lumpuhnya. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.